Izin Bapak dan Ibu, kita mulai saja untuk acara pagi hari ini. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, yaitu Bapak Diding S. Anwar, selaku praktisi penjaminan dan UMKM Koperasi, lalu kepada yang terhormat Bapak Abdullah Amrin, sebagai Ketua Yayasan Indonesiaku Cerdas dan sekaligus Wakil Ketua 2 dari STIMRA, Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi. Lalu yang terhormat Bapak dan Ibu peserta seminar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu ya. Jadi seminar online kali ini mengusung tema yaitu mengenai UMKM naik kelas dan berkembang bersama pendampingan perusahaan penjaminan kredit. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya dengan Desi selaku MC pada pagi hari ini. Saya akan langsung membacakan susunan acaranya ya Bapak dan Ibu ya. Untuk susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan oleh saya selaku MC. Lalu nanti akan diserahkan kepada moderator, yaitu Bapak Abdullah Amrin. Lalu nanti akan ada sambutan dan penyampaian materi dari Bapak Arif Rahman, yaitu Arif Rahman Hakim selaku Sesmen Kemenkop UMKM. Lalu setelah itu nanti akan ada penyampaian materi kedua dari Bapak Diding D. Anwar. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab akan ditutup dengan foto bersama. Langsung saja Bapak dan Ibu, saya serahkan ke moderator acara ini yaitu Bapak Abdullah Amrin. Kepada Bapak Abdullah Amrin, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT, sehat iman, sehat Islam, masih bisa bersilaturahmi ya walaupun malah online. Dan perkenalkan, nama saya Abdullah Amrin. Saya sebagai Wakil Ketua 2 di Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi dan juga sebagai Ketua di Yayasan Indonesiaku Cerdas. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang kita hormati Bapak Arif Rahman Hakim, Sekretaris Menteri Kementerian Koperasi dan UMKM, insya Allah sebagai narasumber kita di sesi pertama. Kedua, nanti juga akan disampaikan oleh Pak Diding S. Anwar sebagai praktisi penjaminan dan UMKM koperasi. Seperti ketahui bahasanya lembaga penjaminan kredit merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengembang, ya, di mana saat ini baru ada 22 perusahaan lebih ya, baik itu jam kerja ataupun perusahaan negara atau perusahaan pemerintah dan 2 perusahaan swasta. Tapi mempunyai tugas yang sangat berat ya, karena sebagai untuk menjembatani antara lembaga pembiayaan dengan UMKM dan koperasi. Sementara kalau kita lihat sebagian besar industri ya Indonesia itu hampir 90% merupakan UMKM dan jumlahnya bisa sampai ribuan ya di Indonesia. Sementara lembaga penjaminannya baru ada 22. Wah, ini merupakan tugas yang berat nih ya, bagaimana menghubungkan antara ya lembaga pembiayaan dan bank dan lembaga lainnya dengan UMKM dan koperasi ya. Sementara kita lembaga jaminan baru ada 22. Mudah-mudahan dengan acara seminar hari ini kita bisa mendapat pencerahan dari Pak Sekretaris Menteri UMKM dan Koperasi dan juga dari Pak Diding S. Anwar sebagai praktisi di penjaminan di UMKM Koperasi. Ya.
yakin, kita semangat bahwasanya walaupun cuma 22 ya, kita bisa membantu UMKM yang begitu banyak, begitu koperasi yang begitu banyak ya Indonesia. Kita yakin pada hari ini sebagai start point, mudah-mudahan kita ada pencerahan dari Pak Sekretaris Menteri dan dari Pak Diding sebagai praktisi. Saya kira Pak Abdul, apakah Pak Sekretaris Menteri Pak Abdul Rahman sudah bergabung kita? Saya sudah gabung Pak Amrin. Sudah ya. Pagi. Oh ya, terima kasih Bapak. Silakan begitu kita langsung saja. Pak Arif Rahman, silakan Bapak untuk memberikan materi hari ini. Waktu dan tempat saya silakan ke Bapak. Pak Arif Rahman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Indonesiaku Cerdas, Pak Abdullah Amrin. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Pak Abdullah, suara saya terdengar ya? Jelas Pak, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Amrin sudah mengundang kami, sudah menginisiasi forum diskusi ini ya, yang menurut saya ini sangat penting untuk mengkonsolidasikan lembaga pembiayaan agar pembiayaan nanti yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, bisa lebih optimal sesuai dengan harapan pimpinan tertinggi kita, Bapak Presiden, yang sudah menetapkan kebijakan bahwa pembiayaan yang diperuntukkan untuk pelaku usaha mikro kecil ini harus lebih adil ya, lebih berkeadilan. Kalau yang sekarang ini baru bisa mencapai 19,8%, diharapkan pada akhir 2024, dan ini sudah dibahas bersama dengan BI dan OJK, sudah disepakati, proporsi pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dan kecil harus meningkat 30%. Tentu ini satu kebijakan yang harus dikawal, ya, yang harus dikawal, yang tentu kontribusi dari lembaga penjaminan ini menjadi sangat penting agar alokasi 30% ini nanti benar-benar bisa direalisasikan. Terima kasih juga kepada rekan saya nih yang dari awal meminta saya hadir, Pak Diding S. Anwar, ya, narasumber pada pagi hari ini, dan juga kalau di dalam catatan saya ada Ibu Nina ya, Ibu Nina Kurnia Dewi. Saya dalam diskusi pagi hari ini, paparan hari ini sesuai dengan tugas dan fungsi saya di Kementerian Koperasi dan UKM akan menyampaikan atau sharing ya mengenai arah kebijakan pembangunan koperasi dan UKM agar kebijakan pembangunan koperasi dan UKM ini bisa kita capai secara bersama-sama, mengingat pelaksana atau stakeholder yang terkait dengan koperasi dan UKM ini cukup besar. Ya. Di pusat saja, kementerian lembaga yang mendapatkan alokasi pendanaan dari pemerintah ada 28 kementerian lembaga ya, yang mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kemudian ada pemerintah daerah, ada BUMN, ya, ada pegiat-pegiat, ya, para pegiat-pegiat koperasi dan UKM, mereka juga merupakan pelaku utama untuk mewujudkan target-target pembangunan di bidang koperasi dan UKM. Kita ke slide nomor 2 ya tadi. Bapak Ibu, jumlah koperasi saat ini menurut data yang ada di kami ada 127.124 unit. Ya. Namun kalau dari kontribusinya terhadap PDB ini baru 6,2%. Artinya memang
koperasi kita ini masih banyak yang skala ekonominya kecil, belum terlalu produktif, ya, belum banyak yang belum optimal. Jumlah anggota 25 juta, ya, lebih dari 25 juta. Kemudian asetnya 221 triliun, 991 miliar. Apa tantangannya? Tantangan di dalam pembangunan perkoperasian saat ini adalah terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas. Ini berakibat pada pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional. Ini kita jumpai, ya, kalau dibandingkan dengan pengelola PT, pengelola lembaga-lembaga keuangan, koperasi pinjam. Kalau kita bandingkan koperasi semacam pinjam saja misalkan, pengisian manajemen koperasi belum mengikuti pola manajemen modern. Ya, artinya tidak direkrut, diseleksi, ada persyaratan tertentu. Ini masih belum banyak diterapkan di koperasi simpan pinjam kita. Ya. Kemudian minimnya kaum muda yang tertarik dengan koperasi. Jadi pilihan untuk menggunakan badan hukum koperasi juga masih belum menarik. Karena apa? Belum banyak contoh koperasi yang menerapkan manajemen modern. Sehingga target nanti di dalam pembangunan kita adalah kita ingin menciptakan 500 koperasi modern yang supaya bisa menjadi role model dalam pembangunan bidang koperasi. Kemudian perluasan akses pembiayaan. Skema pembiayaan koperasi masih terbatas dan didominasi dari pembiayaan internal anggota. Belum memanfaatkan skema pembiayaan yang lebih inklusif serta berbasis investasi. Dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu, dari data tentang UKM, ya, UMKM, ini jumlah UMKM sebelum pandemi ini ada 65.465.000, ya, atau 99,6%, didominasi oleh usaha mikro. Di sini nanti kita lihat usaha mikro dengan menggunakan definisi yang memiliki modal usaha hingga 1 miliar dan omset lebih kecil dari 2 miliar, jumlahnya ada 63,9 ya, 63,9 juta. Artinya memang pelaku usaha di Indonesia ini 99,6% lebih, ya, merupakan pelaku usaha mikro. Ya. Tentu dampaknya pada kontribusi, ya. Kontribusi UMKM terhadap PDB ini juga masih belum optimal. 60,5% masih punya uang untuk bisa kita tingkatkan kalau dari mereka kemudian bisa naik kelas, ya, sesuai dengan tema diskusi pada pagi hari ini, UMKM naik kelas. Ya, ini tantangan kita bagaimana supaya UMKM ini, ya, melalui pendampingan, melalui pemberian kesempatan untuk mengakses ke pembiayaan yang lebih baik, mereka bisa lebih berkembang. Ya. Kemudian yang perlu juga kita patut kita apresiasi. Semuanya tahu bahwa di akhir zaman akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Tetapi siapakah? Ada Bang bocor, ya. Mohon giliran. Saya dikasih waktu berapa menit, ya? Mungkin 15 menit kali, ya. Saya cepatkan aja nih. Jadi penyerapan terhadap tenaga kerja ini yang juga merupakan ibadah, ya, buat kita Bapak Ibu semua yang concern terhadap pengembangan UMKM. Ternyata UMKM kita tuh menyerap 97% lebih dari tenaga kerja di Indonesia. Ini berarti kita punya peluang kalau kita bisa menaik kelaskan pelaku UMKM, kita punya peluang beribadah di sini. Karena ini mempunyai kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Ya. Jadi
Kalau masyarakat kita bisa bekerja, tentu mereka juga bekerja yang lebih produktif, artinya ya. Mereka juga bisa mentas dari kemiskinan. Dan ini menjadi target oleh Bapak Presiden agar kemiskinan ekstrim ini bisa kita kurangi ya, bahkan malah targetnya 0% sampai 2024. Ini tentu salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas UMKM. Karena apa? Ya sebagian besar pekerja itu ada di sini ya. Dan ya mereka masih di bawah UMR kebanyakan. Kalau kita bisa meningkatkan, menaik kelaskan UMKM, tentu akan banyak sekali pekerja di sektor UMKM ini juga yang kena dampaknya. Ini tantangannya antara lain untuk pengembangan UMKM adalah minimnya pengetahuan usaha mikro dan kecil tentang manajemen bisnis. Ya, ini sehingga penting kita mencari pola ya, pola peningkatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Kami di Kementerian Koperasi dan UKM sangat mendorong ya agar peningkatan kapasitas para pelaku UMKM ini dilakukan bukan dengan pelatihan yang sifatnya itu jangka pendek ya, latih terus bubar gitu ya, itu ternyata kurang efektif. Yang lebih efektif melalui mentoring ya, melalui pendampingan, menyediakan tenaga konsultan yang sifatnya ini lebih berkelanjutan lah. Dan ini terasa manfaatnya setiap kali kami ketemu dengan pelaku usaha yang naik kelas, kalau ditanya mereka rata-rata punya mentor pelaku usaha yang sudah lebih maju. Ya, ini makanya Pak Amrin kayaknya punya cita-cita ke sana ya Pak Amrin ya, untuk mewujudkan tumbuhnya mentor-mentor yang profesional ya, yang kompeten, sehingga harapannya para anak muda nih, kalau kami kemarin Pak Menteri juga langsung dialog dengan mahasiswa-mahasiswa, ternyata banyak sekali minat mahasiswa kita ya, yang kalau ditanya kamu pengen jadi apa, jadi pegawai negeri, sedikit yang menunjuk tangannya, walaupun kenyataannya nanti jadi pegawai negeri gitu ya, tapi artinya mereka keinginannya sebenarnya sangat bagus. Ingin jadi pegawai juga tidak terlalu banyak, rata-rata mereka ingin jadi orang kaya, jadi pengusaha, kan? Jadi pengusaha. Nah, tapi mungkin karena tadi pendampingan kita yang barangkali belum ideal ya, sehingga yang bisa mewujudkan cita-citanya menjadi para pelaku usaha yang produktif ya, ini kemudian belum sesuai harapan. Tapi kalau dilihat dari survei, kita punya potensi. Anak-anak muda kita sekarang juga kecerdasannya bagus ya, semangatnya juga ada ya. Tinggal kita dampingi ya, kalau kemudian mereka nanti mulai usahanya membesar, butuh akses ke pembiayaan, lembaga pembiayanya juga sudah siap untuk mensupport para pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Baik, kita pindah ke slide berikutnya Mas Abdul. Ya, jadi ini definisi pelaku usaha berdasarkan PP7 ya. Jadi pelaku usaha mikro ini omsetnya sekarang sudah kita naikkan 2 miliar. Artinya apa? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN diberikan kewajiban di sini untuk lebih luas lagi pendampingannya. Kalau yang dulu tuh hanya 50 juta ya omsetnya, sekarang sampai 2 miliar kita dampingi, kita perlakukan sebagai usaha mikro, sehingga mereka diharapkan akan mendapatkan fasilitas yang juga cukup baik ya, baik itu dari sisi kapasitas SDM, fasilitasi dari aspek pembiayaan maupun fasilitasi dari aspek pemasaran ya. Ini kita berharap nanti usaha menengah dan usaha besar ini bisa meningkat sehingga mereka menjadi ujung tombak ya, yang bisa menarik usaha mikro, usaha kecil menjadi rantai pasoknya. Ini yang arahnya adalah juga pengembangan rantai pasok. Ya. Dua materi buat Iya. Bapak Ibu, saya sampai jam 11. Kendala UMKM
dalam hal pembiayaan ini 51,09% terkendala akses pembiayaan dan permodalan. Ya, alhamdulillah sekarang jenis-jenis lembaga pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil juga sudah mulai berkembang ya. Bukan hanya sekedar katakanlah pembiayaan konvensional ya, yang seperti, tapi juga modal Fontura juga sudah mulai tumbuh ya, lembaga crowdfunding juga sudah ada ya, dan ini tentu sangat dibutuhkan oleh startup ya, pelaku usaha pemula. Kalau dengan model pembiayaan katakanlah dari perbankan yang sifatnya baru 1 bulan pinjam harus kemudian melunasi atau mencicil, agak berat dirasa oleh pelaku. Jadi memang dibutuhkan juga lembaga pembiayaan untuk pelaku startup. Ya, dan ini tentu juga butuh penjaminan ya. Artinya ada peran dari lembaga penjaminan menjadi penting di sini. Kemudian terkendala akses pasar ini 34,72%, terkendala akses bahan baku, terkendala lainnya. Sehingga kebijakan kita, Mas Abdul, kita langsung saja ke slide nomor 6 ya. Slide nomor 6. Kami, Kementerian Koperasi dan UKM, ya, Pak Teten, pada saat dipercaya, ditugaskan sebagai Menteri Koperasi dan UKM, kemudian melakukan penyesuaian terhadap organisasi yang ada di Kemenkop. Ya. Jadi kita diminta untuk fokus supaya tanggung jawab jelas, kemudian ada Deputi Bidang Usaha Mikro, ya, fokus untuk melakukan pemberdayaan, pembangunan di bidang usaha mikro. Kemudian juga Deputi Bidang UKM, ya, Deputi Bidang Kewirausahaan, Deputi Bidang Perkoperasian. Ada 4 kedeputian yang fokusnya diharapkan untuk Deputi Bidang Usaha Mikro yang tadi target grupnya ada 63,9 juta lebih, diminta ya satu benahi agar mereka punya legalitas usaha. Ya, kenapa legalitas usaha? Agar pelaku usaha mikro ini lebih baik lagi aksesnya ke sumber pembiayaan, ke peningkatan kapasitas SDM, ya, maupun ke pemasaran, baik itu yang sifatnya online ya, maupun offline. Ya. Jadi di Deputi Bidang Usaha Mikro diminta ya, agar ada transformasi informal. Memang sekarang itu baru sekitar 4 jutaan pelaku usaha mikro ini yang punya NIB. Ya. Ini juga salah satu kendala. Sehingga diharapkan pada akhir 2024 sekitar 24% pelaku usaha mikro ini sudah bertransformasi, sudah mempunyai legalitas usaha. Dengan kegiatan utamanya di Deputi Bidang Usaha Mikro itu pembiayaan melalui fasilitasi penguatan permodalan, di sana terutama pemanfaatan KUR bagi usaha mikro, dan kalau yang berbentuk koperasi nanti kita mempunyai lembaga pengelola dana bergulir, ya, LPDB. Kemudian kemudahan izin dan perlindungan usaha di kawasan strategis, pengembangan rantai pasok melalui standarisasi dan skema jaringan pemasaran, pengembangan kapasitas usaha, fasilitasi bantuan hukum dan konsultasi hukum. Ini kegiatan yang ada di Deputi UKM. Kemudian di Deputi Bidang, maaf, ini Deputi Mikro ya, Deputi Bidang UKM diberikan tugas oleh Pak Menteri untuk meningkatkan kontribusi UKM terhadap ekspor, ya, yang diharapkan nanti pada akhir 2024 17% kontribusi terhadap ekspor, dan ini tentu adalah mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk bisa menaik kelaskan pelaku usaha mikro maupun usaha kecil. Ya. Jadi di sini kegiatannya ada pengembangan UKM melalui skema pembiayaan dan potensi investasi, pengembangan SDM UKM melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan, serta pengembangan kawasan berbasis klaster, ya, kawasan klaster berbasis ekspor, pengembangan kawasan dan rantai pasok berbasis tematik, jadi ini memanfaatkan potensi-potensi
suatu daerah, ya, kabupaten dengan potensi yang ada bisa menjadi satu wilayah klaster. Kemudian kemitraan dan perluasan akses pasar melalui scaling up produk UMKM. Deputi Perkoperasian ini fokusnya adalah mewujudkan 500 koperasi modern agar koperasi diminati oleh pelaku usaha berusia muda. Ya, mereka memilih Badan Hukum Koperasi sebagai lembaga usahanya. Kegiatan tuanya pengembangan model bisnis koperasi dan fasilitas pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi koperasi, pembiayaan dan penjaminan koperasi, penerapan good corporate governance koperasi melalui sistem pengawasan terpadu. Dan Deputi Bidang Kewirausahaan, kita berharap, ya, target kami ada 4% wirausaha, rasio kewirausahaan pada akhir 2024. Ini kantong-kantong wirausaha yang ingin ditumbuhkan adalah wirausaha terdidik. Ya, jadi diharapkan di lembaga-lembaga pendidikan itu baik politeknik, perguruan tinggi, nanti kita akan bersama-sama mendorong agar mahasiswa di sana atau di setiap perguruan tinggi tersebut mempunyai lembaga inkubasi agar tadi minat mahasiswa untuk menjadi wirausaha itu tidak tidak kemudian sia-sia, tapi diwadahi, didampingi dari awal sehingga mereka bisa menetas menjadi wirausaha yang berbasis teknologi. Ya, kalau Pak Menteri sering menyampaikan jangan jadi kita produknya kerupuk keripik terus gitu. Padahal pemerintah kita sudah menetapkan 40% belanja pemerintah harus dimanfaatkan untuk produk dalam negeri atau produk maupun produk UMKM. Ya, 40% itu berdasarkan hitungan dari LKPP nilainya sangat mantap gitu, 840 triliun lebih. Tapi kalau Pak Jokowi kemudian membedah, ya kemarin kita masih produk-produknya dari sektor suplai kita masih lemah. Produknya kemudian banyak yang masih dari import, ya, produk luar negeri. Ini tantangan buat kita bagaimana supaya pelaku usaha mikro kecil bisa memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun oleh BUMN, BUMD. Jadi mekanisme pembeliannya juga sudah dipermudah. Kita sudah mempunyai katalog nasional, ya, di LKPP untuk mempermudah pembelian produk-produk dalam negeri. Kalau yang dulu pemerintah itu harus membeli melalui mekanisme tender, lelang, sekarang sudah pakai katalog, ya, sehingga ini lebih mudah. Ya. Kemudian pemerintah daerah juga, ya, BUMN juga mempunyai katalog namanya pasar digital atau padi BUMN. Ini mempermudah semuanya. Tinggal memang dari sisi suplainya, ya, ini kita perlu menumbuhkan bagaimana pelaku usaha mikro kecil menangkap, ya, peluang produk-produk apa yang dibutuhkan oleh pemerintah, misalnya produk-produk alat kesehatan ini yang sering disinggung oleh Bapak Presiden, ya. Kenapa kok alat kesehatan kita yang teknologinya sederhana, ya? Pada saat COVID kemarin kita ditantang untuk membuat inventor, ya, ventilator lah. Bisa ternyata kita yang sebelumnya impor. Ya, masa kita mau nyunatin aja bersunat, pisau sunatnya impor. Gitu. Padahal itu semua orang Indonesia banyak yang sunat, ya Pak. Pisaunya kan pasar itu dan sederhana teknologinya bikin pisau sunat itu. Ya, ini teknologinya sederhana, cuma tadi tantangannya adalah di pendampingan, ya. Bagaimana kita menginkubasi, mendampingi, dan ini peranan lembaga penjaminan tentu sangat besar. Kita di Kementerian Koperasi dan UMKM mempunyai dua sayap PLU, ya, satu lembaga pengelola dana bergulir, ini ditugaskan untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi. Ya, sementara Pak Menteri fokusnya ini untuk koperasi dulu, karena yang UMKM sudah banyak lembaga lain yang mensupport, ya, baik itu perbankan maupun lembaga non-bank. Kemudian LLP, KUMKM, Smesco ini juga ditugaskan untuk tadi supaya
pelaku UMKM yang akan naik kelas, yang terkendala di pemasaran, mendapatkan pendampingan dari LLP Smesco. Itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktu, dan Pak Amrin saya mohon maaf nanti hanya bisa mengikuti sampai jam 11 siang, Pak Amrin. Terima kasih. Oh iya, ini ada, kita juga sudah punya PP ya, PP 7 tahun 2021. Di sini ada penegasan-penegasan mengenai kebijakan pemerintah di dalam perlindungan dan pemberdayaan KUMKM. Ya. Antara lain yang pertama adalah 30% infrastruktur publik untuk pengembangan usaha promosi UMKM. Ya. Kemudian kita juga mulai tahun ini menyelenggarakan sensus atau pendataan lengkap KUMKM. Jadi tahun ini kita mendata 14,5 juta UMKM di sektor non pertanian. Tahun 2022 ya, 2023 nanti dilanjutkan supaya tuntas ya. Kita ingin tuntaskan agar KUMKM di sektor non pertanian sudah terdata lengkap, sisanya yang sektor pertanian didata oleh BPS melalui sensus pertanian ya. Kemudian penegasan untuk mengembangkan wirausaha muda produktif melalui inkubator usaha. Berikutnya kemitraan strategis UMKM masuk dalam rantai pasok berbasis koperasi modern. Ya, yang kelima penyediaan pusat kuliner dan oleh-oleh di kawasan wisata. Ini kemudian yang keenam penanggungan biaya pembinaan dan pendampingan usaha mikro dalam perizinan usaha dan bantuan hukum. Yang ketujuh penyediaan sistem informasi UMKM ekspor, katalog promosi digital. Yang kedelapan penyediaan rumah produksi bersama. Yang ke-8 optimalisasi pusat layanan usaha terpadu KUMKM sebagai pusat promosi dan kreatif hub. Ini atau PLUT ya, PLUT ini didorong sampai tahun 2024 mungkin akan masih fokus di kabupaten-kabupaten yang menjadi tujuan wisata ya. Ada 84 sudah ditetapkan oleh Bappenas, kita akan coba. Dan yang terakhir peningkatan dan perluasan akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. Ini kemudian Presiden sudah menegaskan 30% alokasi pembiayaan nanti sampai 2024 diperuntukkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Itu saja Pak Amrin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Rahman Hakim, Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM. Tapi ada kesempatan teman-teman untuk bertanya ya Pak ya? Kan baru sampai 11. Ya boleh lah Pak. Ya, Alhamdulillah masih ada waktu sampai jam 11. Bapak Ibu silakan menanyakan apa yang telah disampaikan Pak Arif. Ya, pada saat Kementerian Koperasi siap membantu ya dengan bermacam pendampingan. Di antaranya membuka akses Pak ya untuk pemasaran, membuka akses untuk pembiayaan, serta membantu bagaimana Kementerian Koperasi akan membantu perkembangan untuk UMKM ya. Di antara telah membuat 4 deputi tadi ya, deputi mikro, kemudian deputi wirausaha, deputi perkorporasian dan deputi UKM. Bapak Ibu, alhamdulillah acara ini terlaksana berkat dukungan dari Askrindo Syariah, kemudian PT Jamkrinda Kalimantan Tengah, serta dari PT Jamkrinda Babel Bangka dan Belitung. Juga didukung oleh LPI Destibra, setelah Yayasan Indonesia Cerdas. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Pak Arif Rahman tadi. Silakan langsung saja. Untuk ada yang request materinya untuk di-share, izin Pak Arif. Oh iya, Mas Abdul nanti tolong di-share ya Mas Abdul ya. Sudah, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sudah di-share, sudah di-share oleh di sini. Silakan Bapak Ibu para praktisi untuk menanyakan. Langsung saja, silakan. Ya, alhamdulillah Pak Arif ada waktu nih sampai jam 11. Ada Bapak Ibu dosen juga Pak di sini. Alhamdulillah ada Bapak dosen. Dosen Simra, iya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Bisa melalui chat juga bisa.
Bisa. Mungkin Baik, ini Pak Amrin, kalau memang tidak ada, prinsipnya kami jajaran Kementerian Koperasi dan UKM ya, tentu nanti kami juga ada Asdep yang membidangi pembiayaan baik itu di mikro maupun di UKM dan juga di Deputi Perkoperasian, nanti bisa langsunglah berinteraksi dengan mereka. Kita membutuhkan ekosistem untuk bersama-sama tadi mencapai target yang secara nasional sudah ditetapkan. Dan memang apa yang tadi kami sampaikan, ya ini merupakan target nasional dan di dalam pemerintahan di pusat juga kebijakan untuk mengeksekusinya tidak disentralkan di Kementerian Koperasi dan UKM. Kami berperan sebagai koordinator di sini karena memang kementerian kita adalah kementerian tipe 3 ya, kementerian untuk mengkoordinasikan. Kalau kemampuan eksekusi ini dibagi-bagi memang Pak. Seperti kementerian yang terbesar anggarannya untuk pembinaan UKM itu Kementerian Perindustrian cukup besar, Pertanian, Kementerian Kelautan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama juga cukup besar karena ada fasilitasi untuk sertifikasi halal di sana. Ya. Dan PSSN juga PSN maksudnya dilibatkan di sini. Jadi ini tentu dari lembaga pembiayaan juga punya kita punya target yang sangat menantang tadi Pak, 30% bagaimana mengawal ya, karena jangan sampai kemudian ada katakanlah nanti ya kan kami udah siap nih 30% tapi UKM-nya nggak siap sehingga nggak bisa teralokasi lah yang 30% itu. Tapi kalau kita sama-sama membuat satu sistem ya, karena kita bisa saling memberikan masukan gitu bagaimana supaya nanti pembiayaan yang 30% ini benar-benar bisa termanfaatkan oleh pelaku usaha mikro. Karena tanpa pendampingan dari kita, ya mereka tentu tidak akan bisa mengakses memanfaatkan 30% yang sudah disiapkan kebijakannya oleh pemerintah. Ya, baik Pak. Oh ya, karena ini banyak teman-teman kita dari Jamkrinda Pak. Apakah dari pihak Kementerian Koperasi di setiap daerah Pak ada perwakilannya Pak untuk untuk memudahkan komunikasi, untuk memudahkan diskusi kepada teman-teman dari Jamkrinda Pak? Ya, kami di daerah punya partner Pak, artinya punya satu lembaga yang secara fungsional peranannya sama dengan kita di pusat, ya cuman skalanya bisa lebih kecil. Kita di provinsi punya dinas koperasi provinsi ya Pak. Secara organisasi mereka memang organisasi pemerintah daerah, tapi secara fungsi mereka peranannya sama dengan fungsi-fungsi di Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi kita punya dinas ya, bukan punya, kita punya partner lah, mitra dinas koperasi dan UKM di provinsi maupun di kabupaten kota. Baik, terima kasih Pak. Silakan dari Bapak-bapak teman-teman dari Jamkrinda, silakan memanfaatkan waktunya yuk. Mumpung Pak Arif Rahman masih bersedia nih sampai jam 11. Mungkin tanya pulang-pulang barangkali ya, karena tadi seperti Kementerian Koperasi sudah banyak membantu agar teman-teman UKM misalnya kelas nih ya. Dan tadi harus ada pendampingan dan insya Allah Pak Arif siap untuk mendampingi Pak Arif ya. Baik, tim kita memang ditugaskan begitu Pak, tim dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kita fungsinya adalah memberikan kemudahan gitu ya, kemudahan. Dan itu sudah dimandatkan juga di PP 7 tahun 2021 antara pendirian koperasi dipermudah, pendirian izin ya, pemberian izin untuk pelaku usaha mikro kecil dipermudah ya, yang tidak berisiko cukup dengan online saja melalui aplikasi ya, 5 menit sudah bisa keluar NIP ya, kemudahan, kemudian perlindungan ya, kita juga selalu meminta mencari masukan apa perlindungan-perlindungan yang dibutuhkan, antara lain tadi ada kebijakan 30% ya pemanfaatan infrastruktur publik untuk pelaku usaha mikro kecil. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu sekarang jalan-jalan katakanlah ke bandara, ke terminal, ke stasiun, ke tol, itu semuanya diberikan pelaku usaha mikro kecil di sana. Kemudian juga perlindungan ya, pada saat kemarin kita mengalami COVID ya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk pelaku usaha mikro diberikan dukungan ya permodalan, ada BPUM, bantuan untuk usaha, bantuan presiden untuk pelaku usaha mikro kecil ya. Kemudian pemberdayaan ya, terutama melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan, ini yang menjadi kebijakan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Baik. Ya, salah satu kelemahan dari UMKM dan koperasi teman-teman kita adalah membuat pengajuan proposal pembiayaan, Pak. Ya, pembiayaan ke dunia perbankan terutama. Mungkin nanti teman-teman dari lembaga penjamin ini lah untuk membantu bagaimana membantu teman-teman UKM koperasi mendapatkan akses pembiayaan dari dunia perbankan dan dari lembaga pembiayaan lain, Pak ya. Betul. Tadi katakan seperti startup itu kan mereka butuh pembiayaan model yang lain, Pak. Kalau dengan perbankan hanya 1 bulan. Betul. Ada jenis pembiayaan apa lagi, Pak ya? Kalau dari koperasi. Jadi memang Pak, kalau menurut kita ya, kita perlu, mungkin di BUMN juga sudah ada ya, rumah BUMN ya, di Kemenkop ada Eduka UKM ya, kemudian tempat lain kita perlu memberikan pendampingan yang murah dalam bentuk bentuknya virtual lah, online gitu ya. Jadi lembaga-lembaga pembiayaan ini kan banyak modelnya, ada KUR misalkan contohnya ya, atau ada model yang lain lah. Ini kan belum terinformasi ke masyarakat dengan terstruktur ya. Barangkali kalau nanti Pak Amril punya semacam ya rumah pembiayaan gitu ya, edukasi untuk online yang mengkhususkan materinya tentang akses ke pembiayaan, Pak. Ke modal ventura bagaimana misalkan. Katakanlah untuk ekspor, pembiayaan ekspor seperti apa misalkan. Kemudian di sana bagaimana peranan lembaga penjaminan ya, supaya katakanlah tadi pelaku usaha mikro itu jangan hanya diminta aset atau diminta jaminan ya, jaminan dalam bentuk aset gitu kan, dalam bentuk itu kan menyulitkan Pak, karena mereka kebanyakan juga punya ya. Ya kan peranan lembaga penjaminan ini sebagai contoh misalkan ya Pak, sekarang pemerintah sudah buka pasar 40% untuk pelaku usaha mikro. Tapi kalau mereka dapat proyek dari pemerintah, kemarin ada banyak yang datang ke sini, Pak, saya dapat proyek, Pak. Tapi bagaimana saya butuh modal, kalau saya diminta jaminannya aset, saya nggak punya. Nah, ini kan peranan lembaga penjaminan bisa di sini ya. Karena banyak, Pak, kemarin itu ya ada yang sudah dapat kontrak ekspor juga ada, yang dari pemerintah daerah, pemerintah pusat juga ada. Cuman mereka butuh tadi pembiayaan yang jangan terlalu mahal. Saya bilang kan Pak, mereka, coba deh pakai fintech yang lebih mudah. Wah, tapi mahal menurut mereka ya gitu. Ya, ini juga tantangan mungkin menyediakan lembaga yang mudah ya, tapi tidak terlalu mahal ya, murah lah, kompetitif begitu. Ya. Jadi tantangan Pak ya, bagaimana lembaga penjaminan bisa membantu UMKM bangun kelas dengan jaminan aset yang terbatas yang mereka miliki. Ternyata pun ya banyak juga alternatif pembiayaan selain bank, juga Ventura dan lembaga lainnya. Dan bagi teman-teman yang takut akan bunga, ternyata sudah ada lembaga pinjaman syariah Pak ya. Syariah artinya di koperasi pun sudah ada koperasi syariah. Ya. Silakan Bapak-bapak, teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu nih Pak sampai jam 11. Ya, ada kesempatan nih. Rekan-rekan saya mungkin dari Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Izin Pak dari Yudiansa, Jam Kerja Bubble. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Yudiansa. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak Yudiansa. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arif. Ya, dan juga Pak Amrin dan juga Bapak-bapak yang lainnya. Sini ada juga Direktur Penjaminan Jam Kerja Bubble, Pak Amir Faisal. Izin Pak. Iya Pak. Begini Pak. Jam Kerja Bubble merupakan
perusahaan Putus ya suaranya ya. Putus ya, Pak. Iya, tidak terdengar ya suaranya. Di saya tidak tahu saya di Pak Amrin mendengar atau tidak. Ya, putus suaranya, Pak Arif. Tidak terdengar, Pak Yudiansyah. Pak Amrin suaranya termute, Pak. Silakan dari Bapak Ibu lainnya sambil menunggu Pak Yudiansyah nanti tersambung. Ini aja mumpung kita ketemu Pak Arif Rahman nih, ya, teman-teman di Jam Kerinda. Kita belum ketemu online ya Pak Amrin ya. Belum Pak. Belum ketemu offline ya. Belum offline belum. Soal mudah-mudahan nanti Iya. kita jadwalkan Pak ya. Baru via WA aja. Silakan ya Bapak. Ya. Mau tanya Pak. Pak Yudiansyah. Ya silakan Pak Budi. Pak Budi Suliarda dari dosen Stimbra. Selamat siang Pak. Kami dari dosen Stimbra Pak. Ini menaik umum saja. Di dalam perkembangan UMKM kan suatu perusahaan mikro, di mana sekarang ada fasilitas untuk berhubungan kemitraan dengan retail modern. Ini kan sangat jomplang Pak, baik pengetahuan, baik dalam negosiasi, mereka merasa di bidang yang lemah sekali. Memang tadi Bapak menyampaikan ada pendampingan. Ini seberapa jauh nih peran pendampingan dalam hal ini Pak? Karena dalam kenyataannya kalau orang yang memang tidak mampu dan sebagainya akan kalah dengan waktu negosiasi itu Pak. Begitu aja Pak Arif. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang menurut pendapat saya Pak ya, pendapat kami, berorganisasi itu penting ya, sehingga kami juga menyarankan ya agar pelaku-pelaku usaha mikro itu yang mempunyai katakanlah jenis usaha sejenis itu ya, mereka bisa membentuk satu, misalkan mereka diwadahi ya, baik itu melalui wadah koperasi ya, atau wadah asosiasi ya, sehingga kan mereka akan mempunyai kekuatan yang lebih baik. Dalam pendampingan juga akan lebih mudah. Ini yang jadi pola pembiayaan juga kan lebih mudah kalau orang-orang yang mempunyai katakanlah tadi jenis usaha yang sama, kemudian berorganisasi ya, supaya mereka mempunyai ya kekuatan yang lebih baik Pak. Jadi ini sudah diterapkan ya model-model katakanlah pendampingan dalam bentuk klaster ya, dalam bentuk ya supaya mereka itu kemudian kalau misalnya bergabung dalam koperasi pun juga lebih mudah lah di dalam pembinaannya. Jadi itu Pak yang kami kita buatkan model di sini di LPDB juga kita menyalurkan pinjaman itu sekarang diarahkan supaya UKM-UKM yang katakanlah mempunyai jenis usaha sejenis ya, katakanlah misalnya pertanian ya Pak, pertanian, mereka punya petani pisang ya misalkan, itu diagregasi, kemudian kita memberikan modal ke mereka supaya mereka misalkan mau memproduksi pisang itu sebagai apa ya, sebagai itu tidak harus semuanya punya alat produksi sendiri-sendiri, tapi punya factory sharing ini, satu jenis katakanlah olahan yang bisa dimanfaatkan bareng-bareng supaya skala ekonominya juga memenuhi syarat. Jadi lembaga pembiayaan juga membiayai untuk katakanlah membeli alat produksi yang bisa dimanfaatkan bersama-sama. Dan model ini sudah diterapkan di Sumatera Barat ya. Mereka punya katakanlah UKM rendang gitu Pak. Jadi ada mesin produksinya yang dimanfaatkan bersama-sama gitu. Di Lampung petani pisang sudah diagregasi ya, dikelompokkan, kemudian dihubungkan dengan usaha besarnya, ada Great Giant Pineapple, sehingga pisangnya bisa diekspor. Harapan model-model bisnis seperti ini yang bisa kita tumbuhkan karena
Suksesnya pelaku usaha mikro ini memang dari awal itu sebenarnya harus ada orang yang memikirkan model bisnisnya. Model bisnisnya seperti petani bawang di Brebes ya. Mereka kan kalau panen jatuh, bagaimana nih supaya tidak jatuh ya? Mereka harus kumpul, kemudian difikirkan bawang ini harus diolah jadi apa? Misalnya ada bawang goreng, ada bawang cabai dicampur misalkan ya. Mereka punya perkumpulan ini punya alat produksinya dibiayai oleh lembaga pembiayaan gitu. Ya, itu Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Arif atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, insya Allah masih Pak ya, cukup ya. Amin, amin. Cukup. Ya, kita lanjutkan dari Pak Yudiansyah dari Jam Kerida Bangka Belitung. Silakan Pak Yudiansyah. Halo Pak Yudiansyah. Tadi ada. Ya, baik. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Mohon maaf jaringan di sini kurang begitu bersahabat Pak. Baik, saya langsung Pak. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Memang kemarin-kemarin dari Jam Kerida Bubble pernah menjamin beberapa UMKM dan koperasi Pak di Bangka Belitung. Dan ini sangat terbantu sekali bagi koperasi yang ada di Bangka Belitung. Dan beberapa kendala yang pertama Pak, untuk sekarang ini, untuk LPDB hanya memberi akses kepada koperasi saja, dan mudah-mudahan ke depannya bagi UMKM diberi kembali ruang Pak untuk mengakses ataupun mendapat pembiayaan dari LPDB Pak. Cuman mungkin yang perlu dipertimbangkan Pak adalah masalah di agunan Pak. Yang pertama di Bangka Belitung ini masih terkendala di legalitas agunan Pak. Itu mesti dalam bentuk sertifikat Pak. Sementara di Bangka Belitung belum semuanya legalitas atas tanah itu berupa sertifikat Pak. Kemarin ada juga kita mengajukan itu, cuman memang terhambat di legalitas di agunan, mesti sertifikat Pak. Itu Pak. Dan kedua adalah mengingat LPDB untuk sementara waktu menghentikan pembiayaan untuk UMKM, otomatis pelaku UMKM kita ini hanya bisa mengakses dari pembiayaan diberikan oleh perbankan. Ini dalam bentuk kredit usaha rakyat. Ini juga sangat membantu Pak bagi pelaku UMKM. Hanya Pak tidak diberikan grace period. Artinya kita mendapatkan fasilitas kredit teman UMKM itu 1 bulan kemudian mesti bayar. Nah, sementara di LPDB itu kan ada grace period 3 bulan. Mungkin ini perlu dipertimbangkan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi atas masukannya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pemerintah ya sebenarnya di PP 7 ini sudah menekankan ya, memberikan kebijakan agar satu misalkan untuk KUR saja ya, KUR itu kan kemudian untuk pinjaman yang tidak menggunakan agunan ya, agunan dalam bentuk sertifikat itu diperbesar nilainya. Itu kebijakan umumnya dulu ya Pak ya. Kemudian untuk pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan kontrak katakanlah, itu juga bisa digunakan sebagai jaminan, ya kan? Ini kebijakan umumnya dulu. Kemudian perlu memang kami juga mendapatkan masukan dari Pak Yudi. Ternyata di lapangan nggak seperti itu, kan begitu ya? Misalkan di lapangan itu masihlah katakanlah sertifikat, misalnya KUR juga nggak ada tuh KUR yang tidak ada jaminannya, misalkan gitu ya. Atau tadi ada nih hambatan, ada aturan dari OJK misalkan, karena memang harus pakai agunan misalkan. Nah itu penting Pak, masukan-masukan seperti itu di kami di pusat. Nanti kami akan koordinasi, katakanlah ada kan kebijakan undang-undangnya, PP-nya ya, itu harus diharmonisasikan lah. Jangan sampai kemudian ada aturan turunan ya yang tidak
sejalan dengan itu ya. Ini tugas kami nanti untuk berkomunikasi supaya bisa aturan itu kita harmonisasikan lah, kita sesuaikan dengan aturan induknya, kebijakan induknya. Jadi mengenai grace period tadi dari LPDP ya. Ya ini satu hal yang memang Pak Menteri seringkali, karena kebetulan LPDP ini kan ada di bawah kendali kita ya Pak. Jadi kita bisa langsung mengeksekusi ya, bahwa yang namanya pelaku usaha mikro ini ya butuh waktu supaya mereka bisa membayar pinjamannya ya. Sehingga ada grace period. Kemudian Pak, kalau tadi kebijakan di LPDP ya, kenapa kita katakanlah pintunya koperasi, sebenarnya yang disasar adalah UMKM, Pak. Karena koperasi yang mendapatkan pinjaman itu kan pada saat mau meminta dukungan LPDP, dia harus menunjukkan anggotanya UMKM-nya harus dimunculkan gitu. Sehingga targetnya juga pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah ke LPDP, kemudian LPDP melalui koperasi, harus disampaikan kepada UKM yang menjadi anggota koperasinya gitu Pak. Jadi memang pintunya melalui koperasi agar lebih memudahkan ya, lebih akuntabel lah gitu. Kalau kita langsung sendiri-sendiri mungkin sangat merepotkan, membuang energinya harus besar, sementara kemampuan LPDP SDM-nya juga terbatas. Kita nggak punya cabang sampai ke daerah ya. Jadi itu Pak Yudi, kami berterima kasih nih, nanti kalau memang ada info-info mengenai aturan-aturan yang masih belum selaras, kita tentu punya kewajiban untuk berkoordinasi ya, baik itu ada misalkan aturan dari OJK ya, yang memang tadi karena belum sesuai, karena keinginan pemerintah tadi adalah memberikan kemudahan kepada UMKM. Itu saja Pak Amrin dari saya, dan mohon maaf Bapak Ibu. Ini sudah jam 11, saya nanti sebelumnya mungkin boleh foto bersama Pak sebelum Pak Arief pergi. Iya betul. Foto bersama ya Pak ya, boleh open video para Bapak dan Ibu. Kita foto sebelum Pak Arief pamit. Open videonya Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa, silahkan. Admin akan hitung ya. Oke, baik. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Iya, terima kasih Pak Arief. Ya. Terima kasih Pak Amrin dan Pak Didin. Terima kasih sudah ngajak di forum ini. Saya jadi banyak teman ini bersilaturahim dengan bapak-bapak ibu semuanya dari jajaran lembaga penjaminan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara materi kedua kita akan dengarkan, akan disampaikan oleh Pak Diding S. Anwar sebagai praktisi dalam menampingi dan UMKM. Kepada Pak Diding, kami persilakan Pak Diding. Terima kasih Pak Amrin serta teman-teman penyelenggara dari Yayasan Indonesiaku Cerdas. Yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber, tadi Pak Asesmen Kementerian Koperasi ya, Pak Arief Rahman Hakim, dan tentunya Bu Nina mungkin hadir atau tidak sebagai narsum. Juga audiens ya, mudah-mudahan yang hadir dari 3 pihak nih, dari UMKM, teman-teman dari penjaminan, mungkin juga ada dari perbankan atau pembiayaan, dan akademisi atau mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat semua ya, dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, Pak. Karena Pak Amrin ini menyusun sebelum puasa. Jadi Pak Amrin, saya akan menambahkan mungkin dari perspektif penjaminan,
Dan tadi saya lihat ada dari Bubble, banyak nih teman-teman dari insan penjaminan. Saya mohon maaf, materinya nanti dibagikan saja. Saya sebagai pengantar diskusi menyampaikan sedikitlah waktunya Pak ya, karena perjalanan Lampung, Makassar, dan mau ke Papua ini Pak. Jadi Pak Amrin dan Bapak Ibu audiens menambahkan apa yang disampaikan Pak Sesmen Kementerian Koperasi dan UKM, mungkin sebagai apa ya, pemicu nih, kalau kita kenal merek tas wanita LV, Louis Vuitton gitu, branded, itu dulunya dibikin oleh orang miskin di desa kecil Perancis. Jadi perusahaan usaha kecil. Demikian juga Fiat, konon perusahaan keluarga yang kita kenal sekarang perusahaan pabrik mobil yang luar biasa. Nah, di Indonesia pasti ada juga contoh-contoh. Nah, kalau mengambil hikmahnya, dan di Indonesia juga sedang terus dipacu agar UMKM ini berperan dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat ya. Jadi dalam konteks penjaminan itu kita bicara 3 pihak, katakanlah UMKM dan koperasi, kemudian lembaga pembiayaan perbankan, UMKM dan koperasi tadi visible, kemudian perbankan atau lembaga pembiayaan karena kehati-hatiannya melihat tidak bankable, maka kehadiran perusahaan penjaminan itu merupakan jembatan untuk bisa ketemu dan bisa yang kita harapkan dengan tema webinar pada hari ini, UMKM naik kelas. Tadi disinggung oleh Pak Arif, pendampingan ya, tetapi juga tidak kalah penting mungkin lembaga pembiayaan atau bank perlu pemeringkatan. Jadi penjaminan dan pemeringkatan itu sesuatu yang sepertinya perlu dimatangkan untuk terus mendorong UMKM bisa naik kelas. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan visible dan bankable dijembatani oleh perusahaan penjaminan. Nah ini kami mohon kepada teman-teman penjaminan yang kalau tidak salah sekarang itu jumlahnya 22 perusahaan ya. Satu perusahaan BUMN lah katakan, kemudian ada banyak perusahaan daerah BUMD, jam kerida, tetapi belum 34 provinsi. Dan ada perusahaan swasta nasional, dan juga ada yang katakanlah syariah, yaitu Jamkrindo Syariah dan Askrindo Syariah. Mungkin yang lain, yang konvensional sudah buka UUS ya. Nah, diharapkan teman-teman penjaminan tadi sebagai jembatan, nah harus bersanding 22 perusahaan itu yang ada asosiasinya, Asipindo yang saya tahu, dan kalau tidak salah teman-teman Jamkrida juga membuat forum untuk berkomunikasi, kalau tidak salah Aspenda gitu ya. Nah, asosiasi-asosiasi ini kiranya berkenan bisa bersanding, tidak bertanding gitu ya, bersinergi, bukan berkompetisi, tapi berkompetisi pelayanan yang memudahkan, itu mungkin sesuatu yang keniscayaan ya. Kalau kita melihat ke belakang, di Indonesia itu sudah 52 tahun sebenarnya, katakanlah
cikal bakal industri penjaminan hadir di Indonesia, yaitu dengan terbitnya peraturan pemerintah, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan menteri waktu itu transmigrasi dan koperasi ya, tahun 1970 dengan membentuk LJKK, Lembaga Jaminan Keuangan Koperasi, yang di dalam perjalanannya terus berkembang menjadi penjaminan untuk UMKM dan koperasi. Dan LJKK ini ya katakanlah cikal bakal daripada Jamkrindo. Bapak Ibu sekalian, selain menjembatani, ini saya tidak bicara teknis mekanisme penjaminannya, hanya karena sudah 52 tahun, kemudian pemerintah juga telah hadir bersama DPR dengan menerbitkan umbrella payung hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan dengan aturan turunannya POJK, SE, OJK dan lain-lain. Ini saya sih melihatnya teman-teman mungkin perlu lebih meningkatkan spirit mensosialisasi, sehingga katakanlah UMKM yang jumlahnya 64 juta atau lebih mungkin kata Pak Arief tadi, bisa benar-benar berperan terhadap perekonomian nasional. Dalam diskusi tadi, selain pembiayaan yang komersial, dikemukakanlah ada KUR, kredit usaha rakyat, untuk sektor-sektornya banyak tuh, dari perdagangan, jasa, dan lain-lain, termasuk sektor konstruksi juga. Dan ini diharapkan insan penjaminan ini dengan asosiasinya Asipindo atau Aspenda kiranya bisa membantu melebarkan lorong-lorong aksesibilitas dari UMKM ke sumber pembiayaan. Seperti tadi dari Babel ada yang menyampaikan tentang kolateral, ada kendala dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting, saya ingin bicara apa adanya, UMKM ini banyak yang tidak tahu persis tentang bagaimana perusahaan penjaminan bisa berperan untuk meningkatkan bisnisnya dari semua sektor atau bisa naik kelas. Tadi saya pengantar menyampaikan konon LV, merek tas yang branded itu, ya dari orang miskin di desa kecil di Prancis. Nah, kita juga bisa lakukan, bahkan kalau benchmark di luar, selain peran daripada asosiasi tadi, kalau bisa benar-benar eksis, punya bargaining posisi kuat, seperti di Italia itu, katakanlah asosiasi perusahaan penjaminan itu saking kuatnya dan asosiasi UMKM itu juga bagus, bisa bargaining ke perusahaan pembiayaan atau perbankan, baik dalam konteks bunganya maupun persyaratan. Ya memang sekalipun ada perusahaan penjaminan, untuk menghindari moral hazard, tidak 100% biasanya di dalam teknisnya, sekitar 80%. Ini hanya agar si debitur itu ada rasa tanggung jawab juga. Tetapi persoalannya mungkin di Indonesia ada sesuatu yang lain juga. Kemudian selain teman-teman insan penjaminan membuka lorong lebar-lebar untuk aksesibilitas ke perusahaan pembiayaan, kemudian juga menjembatani UMKM yang visible dengan perbankan dan
lembaga pembiayaan yang melihatnya masih tidak bankable, ini dijembatani. Mekanismenya ada yang penjaminan langsung dan ada penjaminan tidak langsung. Selain itu, untuk masa depan, tadi disampaikan kira-kira 99% koma sekian itu UMKM, berarti dominan sekali. Nah, untuk itu jelas kita tahu kalau bahasanya pakai jaring pengaman, berarti penjaminan ini merupakan financial, kalau kita kenal social safety net, berarti ini financial safety net, ya. Jadi cobalah ini diperankan. Saya memaklumi perkorporasi Jamkrida, kemudian lain-lain itu karena pemegang sahamnya berharap profit oriented dan lain, menjadi tidak ke peran UMKM, tetapi bagaimana perusahaan penjaminannya itu eksis orientasi labanya sendiri gitu. Nah, ini coba dicairkan, itu sesuatu yang penting, tetapi kehadiran Undang-Undang Nomor 1 juga ini perlu clear. Itu konsideran diktum-diktumnya maupun naskah akademiknya adalah untuk membantu UMKM. Nah, ini saya melihat misalnya KUR ya, yang selama ini ratusan triliun disalurkan oleh perbankan kelompok Himbara sudah mulai diberikan juga ke beberapa bank daerah. Penjaminan juga dulu mungkin hanya BUMN, mudah-mudahan ke semua perusahaan penjaminan, termasuk Jamkrida. Bahkan jangan khawatir dengan hadirnya Jamkrida lain, kan baru berapa nih, harusnya 34, atau perusahaan swastanya juga baru 1, BUMN-nya juga cuma 1, kemudian entah bagaimana. Coba di Indonesia sendiri perusahaan general insurance itu lebih dari 60. Life insurance, tetapi bersinergi, ya kan? Nah, untuk itu saya sih berharap kepada teman-teman lebih ke penjaminan ya. Kalau UMKM tadi sudah disinggung oleh Pak Sesmen, jadi saya berharap terus didorong, bahkan tidak selesai dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 1 saja. Industri ini kalau perusahaannya tambah, juga membuat peluang kesempatan kerja bagi katakanlah generasi kita berkarya di industri penjaminan. Ya, bisa saja adik-adik mahasiswa yang mengambil berkarya di penjaminan. Demikian juga lembaga pendidikan bisa membuat prodi yang berkenaan penjaminan. Bahkan kalau melihat literatur dan para katakanlah profesional ahlinya, termasuk dosennya yang spesifik, ini sangat minim. Nah, sementara kita hanya punya para praktisi yang pengalamannya luar biasa. Sesuai dengan programnya Pak Mas Menteri Nadiem, kalau nggak salah apa itu, praktisi pengajar ya, Pak Amrin ini berkecimpung di ini. Itu juga barangkali perlu didorong. Dan ini terakhir sebagai katakanlah pengantar diskusi, 52 tahun itu sejak 1 Juli 1970 sebagai tonggak sejarah atau milestone LJKK itu, mungkin teman-teman penjaminan perlu seperti insuran atau apa membuat hari penjaminan. Ini kan sepi-sepi saja, padahal peran untuk mendorong 60
4 juta ingin naik kelas, dominasi terhadap mendukung perekonomian, kontribusinya luar biasa. Ini sesuatu yang perlu dipikirkan serius. Jadi saya lintas nih, industrinya saya harapkan bisa bersanding, tidak bertanding, bersinergi, tidak berkompetisi, kemudian para praktisinya juga tidak hanya ngejar posisi saja, tetapi bisa menyampaikan, katakanlah, pembelajaran kepada generasi penerusnya. Nah ini saya karena izin ya, karena saya mantan pelaku di industri, kemudian juga selaku pelaku di UMKM, belajar bisnis. Jadi saya melihat benang merah yang handicapnya, oh di sini kan gitu loh. Nah jadi marilah barangkali Pak Amrin dengan katakanlah dunia pendidikan bisa menjembatani, jangan hanya slogan Pak, naik kelas, UMKM dominan ini nih, tetapi jembatannya nggak nyambung-nyambung. Saya rasa demikianlah pengantar, dan ini materi saya bagikan saja untuk silakan teman-teman dalami kembali, dan kalau audiensnya banyak teman-teman penjaminan, saya sekali lagi berharap ikhtiar dan upayanya sungguh-sungguh untuk melebarkan lorong-lorong agar UMKM itu bisa akses ke lembaga pembiayaan. Dan bila ada teman perbankan juga, jadi mohon maaf nih, karena sudah penjaminan ini sudah menjadi industri, karena ada payung hukumnya Undang-Undang Nomor 1, jadi setara dengan industri perbankan juga, industri asuransi yang payung hukumnya Undang-Undang 40 2014, jadi saling melengkapi, tidak dikotomis. Saya ingin menyampaikan ada satu produk yang di perbatasan, ini penjaminan langsung, surety bond. Nah, karena sudah demikian undang-undangnya, sudah demikian polisinya, ya saling melengkapi. Karena tidak akan tercover oleh penjaminan saja, apalagi oleh insurans. Jadi bisa saling melengkapi, tidak bertanding. Demikian Pak Amrit dan Bapak Ibu audien. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Diding telah memaparkan materinya yang sangat berguna bagi kita, ya, nambah pengetahuan dan nambah motivasi untuk kita. Bapak Ibu, silakan ada yang ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Diding. Silakan. Ya, dari Pak Amir Faisal ini Pak Amir. Silakan Pak Amir. Masih di mute, Pak Amir? Atau dari teman kita Pak Muhammad Fahmi nih? Silakan Pak Muhammad Fahmi. Belum Pak, masih mendengarkan Pak. Ya, ini Pak Diding punya pengalaman loh, ya. Ya bagaimana upaya kita untuk. Kalau boleh Pak, silakan sedikit Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Din serta Pak Diding. Salam hormat Pak dari Jam Kerida Kalbar Pak. Jadi intinya berkaitan dari di akhir Bapak ada cerita masalah perbatasan UKM. Memang Pak, kita lagi coba mencari pola pengembangan UKM di wilayah rural Pak ya. Nah, kebetulan kami sedang menjalin kerjasama bersama Jam Kerida Kalbar dengan keunikan di Kalbar yaitu kredit union Pak. Nah, kami lagi mencari kerida dan kredit union terutama di daerah-daerah perbatasan. Hampir 20% dari penduduk Kalbar itu adalah anggota CU, anggota koperasi CU, kredit union. Nah,
ini isi CU itu adalah anggota biasa yang sekarang sudah mengarah ke anggota-anggota yang sudah berproduktif ya, berproduksi. Karena di saat ini apa istilahnya anggota dari kredit union itu rata-rata adalah para perkebunan sawit ataupun perkebunan karet dan yang lain-lain. Nah, inilah makanya kami berpikir nih Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Didin tadi, mungkin ada pola yang bisa kami duplikasi untuk naik kelas ini, terutama berkaitan dengan kelembagaan Pak, karena kita tahu kalau pelaku usaha UKM ini hanya sendiri-sendiri Pak, agak berat kita melakukan treatment. Kalau ada korporatisasi atau berkelompok Pak, apalagi di CU ini kan koperasi, lembaga keuangan simpan pinjam koperasi yang memang mempunyai sumber dana untuk menggerakkan anggota-anggotanya. Nah, kalau anggota-anggotanya adalah anggota produktif dan tergradual untuk kapabilitas mereka sebagai pelaku usaha UKM, misalnya Pak, ini merupakan satu potensi yang luar biasa Pak. Mereka daerah-daerah produksi, justru orang kota itu Pak sangat tergantung juga dengan daerah produksi. Nah, ini mungkin ada beberapa pola di daerah atau dimanapun yang bisa kami duplikasi untuk mengakselerasi Pak, mereka-mereka yang dalam satu korporatisasi di dalam CU ini yang bisa pola bisnis ya Pak ya, yang bisa dimainkan oleh Jam Kerida. Mungkin ini bisa menjadi model yang bisa kami lakukan. Terima kasih, itu aja kali Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Didin, langsung ditanggapi saja gitu. Jangan lupa. Terima kasih Pak Fahmi ya, dari Jam Kerida Kalbar, berarti bisa penjaminan ya, ini. Saya pikir Bapak sudah menyentuh ke sektor itu sudah bagus Pak. Tadi suaranya sayup-sayup, mohon maaf, jadi ada yang bisa ketangkap atau tidak. Tetapi intinya sebagai salah satu bagian dari pelaku industri penjaminan di Kalbar, melihat potensi koperasi tadi Pak Fahmi itu juga Pak, kredit union Pak. Kredit union, koperasi simpan pinjam kredit union Pak. Ya. Nah, memang nih kita tidak bisa pungkiri ya, baik melalui perbankan, pembiayaan ataupun koperasi gitu ya. Kan kita kenal ada yang investasi, modal kerja, dan konsumtif ya Pak Fahmi ya. Nah, ya kita sih tadi bicaranya inginnya yang lebih ke modal kerja dan ke investasi gitu ya, khususnya dalam konteks UMKM. Tetapi koperasi tadi mungkin kalau dicarikan model selain untuk kepentingan, katakanlah saya nggak tahu kepentingan perumahannya atau konsumsi apa gitu, bisa bergandeng tangan mungkin Pak. Di sana kan ada Kementerian Koperasi juga, mungkin ada juga OJK dan lain-lain. Karena saya berangkatnya Undang-Undang Nomor 1 itu untuk memajukan UMKM dalam konteks bisnis. Jadi model bisnisnya ini yang gini. Mungkin saya memaklumi dari perspektif Jam Kerida Kalbarnya anggota yang simpan pinjam prospektif juga untuk ini ya. Tetapi dampak ke UMKM untuk naik kelasnya gini Pak. Tapi saya tidak bermaksud mengabaikan ya Pak Fahmi. Barangkali kalau mau dicari model lagi, yang mengembangkan UMKM melalui koperasi kah, melalui pembiayaan lain atau perbankan,
ke sana, Pak. Tetapi tidak dilarang itu, Pak. Apalagi bagi bisnis penjaminan sesuatu yang pahit-pahit saja, Pak. Dan kalau boleh, Pak, teman-teman, kalau diporsikan ini, jangan-jangan penjaminannya itu berapa persen lebih banyak ke sana nih. Nah, ini juga perlu dilihat, Pak Fahmi. Demikian, Pak Fahmi. Gimana, Pak Fahmi? Diskusi lah, Pak Fahmi. Pak. Ya, Pak Diding. Terima kasih, Pak. Ya. Kita pernah ketemu, Pak. Kemarin ada cerita dengan Pak Diding. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Fahmi, diskusi lebih lanjut, Pak Fahmi. Mungkin Ya, kita bisa tatap muka ya dengan Pak Diding ya. Pak. Bisa Siap, langsung. Ya. Ya, kita silakan dari teman-teman pendukung acara ini ya dari Askrindo Syariah. Mungkin ada dari Askrindo Syariah yang ingin kita diskusikan. Silakan. Dari perwakilan teman Askrindo Syariah, silakan dan mungkin kita diskusikan. Silakan dari Pak Subagio nih. Silakan Pak Subagio. Bapak. Masih di mute Pak, suara Bapak. Bapak Subagio. Suaranya masih di mute Pak. Ya, silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Abdullah Amrin, Pak Diding sempat ketemu atau di acara launching Masya kita, Pak Diding. Siap, Pak. Ya, waktu itu siap. Pak, mohon maaf kalau untuk UMKM saya belum ada bahan. Kalau bicara hal lain terkait industri penjaminan, boleh nggak Pak ya? Boleh, Pak. Bapak kan ini kan pakarnya penjaminan, jadi kami ingin pencerahan gitu. Mengenai gearing rasio, Pak Diding. Gearing rasio gitu ya. Kan sekarang aturan gearing ratio itu untuk perusahaan penjaminan batas penjaminan 40 kali dari ekuitas gitu kan. Di mana produktif dibatasi maksimal 20 kali, yang non produktif dibatasi 20 kali gitu. Kami melihat bahwa bisnis penjaminan ini kan basicnya dibentuk dulu kan memang tentunya untuk meningkatkan pembiayaan yang produktif lah. Logikanya gitu ya. Sehingga saya rasa perlu dilihat lagi, dikaji lagi mengenai pembagiannya, Pak. Pembagian 20 kali itu gitu. Sedangkan mungkin di kita sudah mengetahui bersama kalau bisnis konsumtif itu rata-rata perusahaan pembiayaan atau bank itu sebenarnya nggak terlalu butuh penjaminan gitu. Karena bisnisnya kan sudah secara risiko sudah termitigasi dengan baik. Misalnya dari potong gaji dan sebagainya, jadi relatif terkendali lah. Nah, dengan batas 20-20, dari batas yang sama itu, kami kok merasa ada yang kurang pas gitu. Tapi ini kita bukan mempermasalahkan OJK ya, tapi mau diskusi aja dengan Pak Diding. Kira-kira apa nggak sebaiknya itu dilepas saja Pak? Nggak usah dibatasin produktif 2 kali, konsumtif 2 kali, tapi dilepas atau digeser sedikit. Misalnya produktifnya 30 kali maksimal, konsumtifnya 10 kali gitu. Nah ini menurut Pak Diding gimana? Karena kami merasa untuk perusahaan kami ya ini yang produktif kita mau lari jadi agak ketahan gitu. Tapi yang konsumtif, mencari bisnis konsumtif juga tidak mudah gitu dalam situasi seperti ini. Barangkali dari Pak Diding ada pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amrin izin langsung. Silakan Pak, silakan bisa langsung. Ya. Pak Bagio dari Askrindo Penjaminan Syariah. Tidak ada salahnya saya menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya Pak Dirut ya Pak Sugito. Terakhir ketemu mencanangkan sebenarnya Masya Allah ya Pak ya. Itu aplikasi untuk memudahkan para pelanggannya Askrindo Syariah. Jadi Pak Bagio, ya memang ini ranahnya regulator ya OJK. Mudah-mudahan aja didengar atau disampaikan. Kita tahu di perbankan ada CAR,
Di insurance ada RBC, risk based capital yang 120. Ini mohon maaf kalau yang non industri penjaminan mungkin apa ini? Tadi Pak Bagio tentang gearing ratio ya di industri penjaminan tadi yang 40% itu 40 kali sesuatu Pak. yang perlu dipertimbangkan porsi 20-20-nya. Bahkan kalau saya karena melihat di negara lain ada gearing rasionya yang 70% lah. Kalau perlu ke situ Pak. Kan gitu loh. Bukan hanya tetap dipatok 40 jadi 10 30 apa berapa gitu ya. Kalau perlu. Nah, cuman memang ini perlu kajian akademis mungkin dari kalangan akademisi untuk RBC 120 loh Pak, kan gitu loh Pak. Kalau di equal kan ini, ya memang mungkin dengan giring rasio yang 40%, solusi sementara untuk tidak melanggar hanya kogar ya Pak Bagio ya, kan gitu loh. Saya tidak punya kompetensi menjadi 10-20, tapi saya bisa ngasih pandangan ke beliau-beliau di OJK paling janjinya begitu Pak Bagio. Karena kalau memang ingin ini giring rasionya harus agak diperlebar. Tentunya saya yakin sih para pelaku perusahaan penjaminan juga akan hati-hati lah Pak. Mungkin gitu ya Pak ya, karena yang non penjaminan mungkin apaan nih giring rasio. Bentar Pak Bagio, nanti kita mau Iya Pak, masih Pak. Iya. Atau mau samakan seperti asuransi Pak, jadi 120. Nah ini Pak Amri pakarnya. Oke. Terima kasih Pak Subagio. Cukup Pak Subagio? Ya, cukup Pak, masih Pak. Oke. Ya, kita dari teman-teman kita dari Jam Kerida Kalimantan Tengah nih. Kalteng. Silakan dari Kalteng. Udah Kalimantan Tengah. Silakan Pak Ubaid ya. Silakan Pak Ubaid ya. Terima kasih Pak Ubaid atas dukungannya. Ya baik Pak. Ya tadi saya sambil di jalan tuh Pak, jadi nggak bisa terlalu open ini juga kamera. Baik Pak. Nah saya tadi terinspirasi juga Pak dengan yang disampaikan oleh Kalimantan Barat, itu sahabat saya itu Bang Fahmi. Siap. Iya. Jadi di sini juga ada CU Pak. Walaupun tidak sebesar dan asetnya sebesar di Kalbar, tapi di sini juga ada CU yang cukup besar dan maju juga. Nah itu mungkin akan jadi target kami di tahun ini Pak. Namun untuk sebagai gambaran, di luar CU yang akan kami targetkan di tahun ini, kami juga sudah membantu dan mendukung program dari pemerintah provinsi Pak, di mana pemerintah provinsi ini menggulirkan namanya kredit UMKM Berkah Pak, yaitu sebuah kredit di mana anggotanya itu terdiri dari 5 orang, sistem tanggung renteng, 5 orang tanggung renteng Pak, dan tanpa jaminan Pak. Dan satu orang dalam satu kelompok itu lebih kurang 75 juta ininya, satu kelompok terdiri dari 5 orang, sistem tanggung renteng, dan itu plafon maksimalnya 75 juta. Nah, itu juga tanpa agunan, dan sejauh ini, selama ini yang kami rasakan, bahwa belum ada klaim Pak di UMKM yang berkah ini. Dan memang dari BPD kami sendiri yang sebagai lead-nya, kami kan yang menjaminnya Pak, itu memang melakukan seleksi yang baik Pak. Jadi seleksi di Bank Kalteng kami itu sudah melakukan screening yang baik, survei dengan benar gitu, tidak mengasal-asal UMKM gitu Pak yang dipilih gitu. Sehingga memang Bank Kalteng tidak terlalu mengejar ke volume, tapi yang penting target plafon yang harus dikucurkan dalam 1 tahun itu diusahakan tercapai, tapi dengan tetap mengedepankan prudential banking, Pak. Dan yang kami rasakan sejauh ini belum ada klaim di kami. Artinya ini berjalan dengan baik.
Di samping screening awalnya dari perbankan juga bagus, Pak. Lalu itu yang bisa kami sharingkan. Yang terkait CU tadi kami akan belajar juga dengan Bang Fahmi yang di Kalbar ini nanti. Ya. Kemudian ini sharing juga terkait dengan gearing ratio, yaitu kemampuan modal melakukan leverage usaha ya. Menurut saya kajian itu sudah dilakukan oleh OJK menurut saya. Kenapa ditetapkan produktif itu 20 kali? Kenapa secara total itu 40 kali? Tentunya sudah menurut saya ya sudah mengikuti kajian yang berdasarkan rata-rata industri. Karena yang saya ketahui untuk di luar bisnis penjaminan, misalnya untuk usaha ya Pak ya, usaha yang biasa lah, industri biasa itu kadang-kadang gearing rasionya atau leverage-nya itu 8 kali aja Pak, rata-rata. Tapi untuk industri penjaminan ini dibikin ada 20 kali untuk produktif dan 40 kali untuk yang total. Tentu itu sudah menurut saya, ini menurut saya sudah berdasarkan kajian. Karena kalau dilepas Pak, kalau dilepas atau diperbesar, nah yang benar kata Pak Diding itu memang harus dikaji kembali oleh para akademisi sejauh mana tingkat risikonya, apakah risikonya akan semakin tinggi, high risk, ataukah moderat saja atau low bagi industri penjaminan. Menurut saya itu aja Pak yang bisa saya sampaikan kami dari Jamkrida Kalimantan Tengah. Salam hormat untuk penyelenggara dan para pembicara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Obaid ya, Fahmi. Pak Diding mungkin ada tanggapan, dikasih tanggapannya. Baik. Baik, Fahmi ya. Tadi Fahmi juga nih. Jadi satu Fahmi. Iya. Dan Kalbar. Mungkin Pak Fahmi kalau sesuatu yang itu model di UMKM berkah 5 orang tanggung renteng itu bagus tuh Pak. Jadi di BUMN PMN kalau nggak salah model itu ya Pak Obed ya. Ya Pak ya. Itu sesuatu yang bagus menjadi model gitu. Karena kalau nggak salah Muhammad Yunus tapi dengan pendekatan Green Bank itu model-model gitu juga Pak. Jadi bagus ya, Pak. Jadi Pak Obed selamat lah, syukur-syukur. Kalau boleh sih karena sama-sama Kalimantan, tapi tidak terbatas Kalimantan ya, dengan Jamkrida Bubble yang di Jawa Kogar penting. Problem apa? Jamkrida kan ujung-ujungnya giring rasio terus permodalan kan Pak. Mau nambah modal ngangkat giring rasionya, saya bayangkan di namanya BUMD mekanisme rapat DPRD-nya ini panjang tuh Pak ya. Panjang. Belum lagi jangan-jangan ada peraturan Mendagri katanya harus ada kajian akademisnya gitu loh. Jadi sesuatu yang tidak gampang. Jadi dengan Kogar dan memang di rasio itu sementara tidak kita persoalkan ya Pak Obed ya. Iya betul Pak ya. Jika sudah mengkaji ya, tetapi kita kan boleh berwacana untuk porsinya diatur, kemudian kalau perlu 40 jadi 80 kan seneng tuh Pak. Gimana? Emang gampang katanya. Iya Pak. Nah, jadi selain nama modal, mungkin nanti Pak Amrin atau siapa bisa bantu kajian akademis Jamkrida untuk bisa tambah modal supaya gearing rasionya. Dan juga jangan lupa Pak, mitigasi risiko kita masih makanya payung hukum sudah ada tapi belum ini Pak. Perusahaan regarnya juga kita masih ke reas, tapi ya sudah cukup lah polisi dari regulator. Saya sih tentang UMKM berkahnya sesuatu yang sangat respect lah Pak. Silakan Pak Obed gitu dulu. Nanti kita kontak-kontak. Siapa? Ya.
Oke Pak Ubed ya. Kemudian nanti kita diskusikan lebih lanjut Pak Ubed. Ya, Baik Pak. di darat ya. Ya kita lihat sini ada teman-teman kita dari Jam Kerja Sulawesi ini. Ya silakan dari teman-teman Sulawesi. Ada perwakilan ada ini. Tampakkan wajahnya. Ayo kita diskusikan. Silakan mungkin ada yang ingin disampaikan teman-teman dari Jam Kerja Sulawesi. Ayo silakan. Siapa nampak enggak ada nama sini? Silakan dari teman-teman Sulawesi. Perwakilannya. Ya, silakan siapa? Tadi Pak Martinus. Mau nggak Pak Martinus? Silakan Pak Martinus. Silakan. Oh, enggak ada juga. Begitu oke, dari Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Mungkin sudah ada yang akan diskusi Pak Faisal. Disampaikan. Silakan Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diding, apa kabar? Saya Amir Faisal. Siap Bapak, baik Bapak. Saya pernah anak buah Bapak dulu di Jam Krindo. Ya, siap Bapak. Silakan Pak. Ini masalah bantuan permodalan kepada koperasi, Pak. Jadi saya salah satu, saya pernah memproses untuk penjaminan kredit UMKM Koperasi Pinang yang dia usahanya sudah bagus ya. Kalau dia baru berjalan, sayangnya baru 6 bulan lah. Nah, tapi dia perlu modal. Sebelumnya sih sudah berjalan bagus kan saya ngeliatnya, sudah malah melakukan ekspor. Terus kemudian dia antar daerah aja, dia pernah kirim mengambil buah itu dari Jambi untuk pembuatan piring itu Pak, piring untuk catering itu, kondangan itu Pak. Nah sebenarnya banyak dia permintaan, ya, sudah banyak permintaannya, tapi dia modalnya ini terbatas, nggak bisa berkembang. Nah, saya berpikir ini bisa dikembangkan kalau menurut saya nih, kalau melihat pergerakan usahanya ini. Tapi ya karena terbentur dengan peraturan, usahanya harus berjalan 1 tahun dulu. Nah, ini yang jadi masalah. Berjalan 1 tahun, nggak bisa jadinya. Sedangkan kalau saya hitung-hitung, masih menguntungkan nih kalau dia berjalan terus ini. Nah, bagaimana kita caranya untuk membantu mereka ini supaya UKM ini bisa berjalan karena terbatas, misalnya dikasih tenggang waktu dalam 1 tahun itu dia harus mencapai setiap bulan sekian gitu. Ya, harus dibikin suatu aturan lah gitu. Tapi ini kan nggak ada, hanya ada ketentuan harus berjalan 1 tahun. Nah jadi barangkali Bapak bisa menunjukkan jalan yang terbaik untuk mencapai usahanya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirza, terima kasih. Lama nggak berjumpa nih Pak. Terobosan yang sangat luar biasa Pak. Dan Pak Amrin nanti disampaikan, saya juga menyampaikan ke petinggi yang berkompeten. Ya. Tapi ke Pak Sesmen itu Pak, tentang masa operasi kalau perusahaan baru itu memang benar Pak. Ini harus ada relaksasi atau gimana, tetapi tentunya harus aman. Ini memang harus pengalamannya sudah operasi 3 tahun apa. Nah yang baru berdiri ini yang disampaikan Pak Faisal, perspektif, namun terkendala itu, padahal modal sangat diperlukan. Ini bagian yang harus dijembatani, tidak hanya saja tentang visible dan tidak bankable, ternyata syaratnya ini, yang tadi syarat nih Pak Amrin. Iya Pak. Yang disampaikan beliau itu
simpelnya katakanlah baru operasi 1 tahun gitu loh. Nah, ini memang ada aturan yang harus 3 tahun. Saya mohon Pak Amrin juga kontak Pak, saya kontak Pak Arif Rahman Hakim. Siapa? Pak Amrin kita ikhtiar ya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Pak Amrin kalau bicara ke Pak Sesmen Koperasi, Pak Arif Rahman, ya sekaligus selain itu LPDP-nya Pak, karena di bawah Kementerian Koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir itu untuk mempertimbangkan barangkali yang disampaikan Pak Amir Faisal tadi, selain persyaratan permodalan ini, sekalipun Pak Amir bisa ke pembiayaan lain ya. Pak Amir di mana sekarang, di Jambi apa di mana? Kan ada tadi Jambi dan ya. Iya, operasional ke Jambi operasional. Oh siapa? Paling kita ikhtiar ya Pak, saya udah bisa tangkep itu kendala dari UMKM ini Pak. Sama dengan saya kan nggak ngerti juga, begitu pensiun bikin PT, tahu kur nih. Nggak bisa baru berapa bulan ini Pak Didi. Oh iya ya gitu loh Pak. Iya. Betul. Saya mengalami sendiri Pak. Iya. Kalau bagus kenapa enggak kita bantu mereka. Kalau kita punya perhitungannya jelas gitu. Punya Pak Amrin ini yang bisa ngebisikin Pak Amrin, tolong ke Pak. Pak Asesmen ya, insya Allah. Tadi kalau prospektif dan bagus dan bisa dipertimbangkan, kenapa tidak? Dan sesuatu yang jangan kaku. Kalau menurut saya masalah itu juga bisa dilihat lagi. Mungkin dari tadi ada dari akademisi Pak dosen bisa membuat kajian bahwa tidak terlalu serta-merta masa operasional itu. Demikian ya Pak Amir Faisal. Baik, terima kasih Pak Didi, Pak Amir. Kita ada teman kita dari Bali nih, Jam Kerida Bali, Bu Bunga Widyaningsih. Silakan Bu Bunga Widyaning Tias, dari Jam Kerida Bali. Silakan. Mungkin ada yang mau mendiskusikan dari Bali. Silakan Ibu. Bu Bunga. Silakan Bu Bunga. Dari Jam Kerida Bali. Ya, kita tunggu. Mungkin dari rekan-rekan yang lainnya, dari Jam Kerida lainnya, dari Jawa Barat nih nampaknya juga belum kelihatan nih, belum ada suaranya. Silakan, pada Pak Diding nih, Pak Diding masih sebentar lagi, Pak Diding mau ada acara lagi Pak Diding ya? Apa di luar? Siapa? Ya janji sampai jam 12 kan Pak. Baik Pak, sampai jam 12 ya. Ya Alhamdulillah, ya. Tadi masih menyediakan waktu kita sampai jam 12. Bu Nina tidak hadir Pak Amrin? Ya, Bu Nina berbarengan ada tugas negara. Jadi di hari dan jamnya sama. Itu. Alhamdulillah sini ada Pak Diding dan Pak Amir tadi, ya, Pak Arif Rahman. Silakan teman-teman yang lain ya. Kita diskusikan, tadi masih Pak Diding masih ada waktu sampai jam 15. Silakan Bu Bunga. Teman-teman dari Sulawesi juga belum kelihatan nih. Silakan teman-teman dari Sulawesi, dari Sulawesi. Ada perwakilannya mungkin. Pak, mungkin nambah satu Pak. Silakan Pak Fahmi. Berkaitan, saya ini kebetulan juga Pak sebagai pendamping UKM di Asosiasi BDS Indonesia Pak. Dulu dengan Pak Diding sering kita cerita-cerita masalah pendampingan ini Pak. Jadi kami mau mengadakan musyawarah nasional di Bandung di bulan Agustus. Nah, salah satu penekanan kami adalah ke Bappenas dan Kementerian RK itu adalah pendampingan Pak. Nah, ini kan inline dengan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini Pak ya, UKM dan penjaminan nih Pak.
Jadi selama ini UKM yang layak, Pak. Bahkan kita kalau buat semacam apa istilahnya klasifikasian, ada UKM yang mungkin sudah sangat siap untuk bahkan untuk interpolo atau ekspor. Nah, ada UKM yang baru di lingkungan sendiri dan bahkan ada yang kelas mikro dan kecil. Nah, yang paling banyak kelas mikro kecil nih Pak ya. Tapi yang sudah siap untuk masuk ke pasar secara berkelanjutan atau sustainable-nya, ini yang sebenarnya masih kelemahan itu salah satunya adalah jaminannya Pak. Dari sisi apa istilahnya jaminannya Pak ya. Kalau mau mengembangkan usaha lewat perbankan atau lembaga keuangan Pak. Nah, permasalahannya sekarang Pak, ini belum ada semacam sinkronis antara industri yang berkaitan dengan pengembangan UMKM secara secara masif. Literasi ini yang perlu mungkin Pak izin bagi kami mungkin selain saya di Jakarta, saya juga sebagai pendamping UKM Pak. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada pengusaha UKM bahwa kita ada Pak untuk menjamin mereka. Bahkan untuk KUR sendiri Pak di usaha rakyat, dana-dana di perbankan itu termasuk di bank daerah kami ada. Ini aja untuk jam kerja kami belum ada kesempatan Pak untuk menjaminnya. Kami sudah di asosiasi sudah mengusulkan untuk mendapatkan kesempatan untuk menjamin KUR ini Pak. Nah ini contohnya Pak bahwa sebetulnya unsur penjaminan ini sangat penting sekali dalam rangka tagline UMKM yang kelas ini. Saja Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak Diding ingin menanggapi. Ya, kalau kebetulan lanjut Pak Fahri, ada lagi? Cukup. Ya, Pak, cukup Pak. Teman-teman dari Jam Kerida Bali baru minggu lalu saya ketemu di Denpasar dengan Pak Ketut ya. Demikian juga Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Mungkin besok malam saya sudah di Makassar ini. Nanti saya menghadap Pak Mulyan saja deh. Saya keliling juga sekaligus ingin mendorong teman-teman Jam Kerida. Kapan-kapan ke Pak Fahmi Kalbar dan Pak Fahmi Kalteng deh. Ya Pak. Keliling ini Pak. Jadi yang disampaikan Pak Fahmi tentang apa ya pendampingan, kemudian di lapangannya tentang sinkronisasi ya, itu betul Pak. Makanya kita nih Pak Fahmi sedang mencoba, kan kita tahu sekarang ada program prodi vokasi digalakkan gitu ya, agar link and match antara kampus dengan dunia kerja. Kemudian Mas Nadim praktisi mengajar dan lain-lain. Dan mudah-mudahan Pak Fahmi juga mungkin dengan Kementerian Koperasi OJK sana bisa menggandeng kampus. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah ngerti ilmunya bisa dijadikan mitra untuk mendampingi gitu loh. Dan yang tidak sinkron mungkin di kampus. Karena kampus itu Pak, regulator pemerintah DPR dibanding dengan suara Diding atau suara Fahmi pasti didengar sana lah Pak. Iya Pak. Perlu itu Pak Fahmi. Saya sih tidak mengingkari sinkronisasi ini tuh sering kali di lapangan. Itulah ya, mungkin ke janji nih ke teman-teman Jam Kerida Sulawesi, insya Allah saya menghadap Pak Mulyan, Bali sudah, Jawa Timur sudah, Kalimantan saya nggak tahu kapan. Kalbar dulu apa Kalteng dulu atau Kalsel dulu. Baik ketemu nanti. Mungkin Pak. Ya, Kalteng Pak. Kita tunggu Pak. Ya. Obet saya terima Pak Obet ya. Kalteng siap. Kalteng siap Pak, Kalteng. Silakan. Ya, baik. Ini kan udah ajan di Madrid. Iya, oke.
Pak, hari ini kita diikuti oleh beberapa kampus, Bapak. Di antaranya kampus Stimbra, kemudian ada ST Indonesia, dan juga beberapa orang dosen. Ya, mungkin dari teman-teman kampus di Indonesia akan adanya bertanya. Silakan. Kalau dari Bapak Ibu dosen terakhir nih, sebelum kita tutup. Silakan. Oke, nggak ada ya. Baik, kami sebelum mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh teman-teman dari Askrindo Syariah, kemudian dari PT Jamkrida Kalimantan Tengah, kemudian dari Jamkrida Babel, Bangka dan Belitung, dan dari Jam. Atas dukungannya, mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama kembali, dan bisa melakukan kegiatan yang lebih menarik lagi, apalagi sudah bisa tatap muka ya, insya Allah mudah-mudahan. Baik, saya kembalikan acaranya ke Desi, ke MC. Pak Diding, terima kasih Pak Diding. Selamat berkeliling Indonesia. Silakan Mbak Desi. Ya, terima kasih atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa kepada Pak Diding, lalu tadi Bapak Sasmen, Pak Arif. Jadi sehingga kita alhamdulillah dapat banyak ilmu ya mengenai UMKM, lalu penjaminan kredit. Semoga bisa berguna nanti di masa depan seperti itu. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami dokumentasi